Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar gimana menggunakan sensor suhu dan kelembaban menggunakan DHT22 atau DHT11. DHT11 ini yang sebelah kiri yang warnanya biru, kemudian DHT22 ini yang sebelah kanan warnanya putih. Dari sisi ukuran kelihatan yang DHT22 ini agak lebih besar dan menurut spesifikasi lebih akurat bacaan suhu dan kelembabannya. Nah, untuk DHT11 dan DHT22 yang kita punya ini pinnya hanya 3 ya, teman-teman. Di bagian kiri ini VCC, nanti akan kita hubungkan dengan 5 volt. Ini ya, saya udah siapkan. Kemudian ini pin kedua yang tengah ini data. Nanti kita akan sambungkan dia dengan digital pin nomor 5 ini ya. Kemudian kaki ketiganya adalah ground yang nanti kita akan sambungkan dengan ground seperti ini. Jadi secara koneksi simple banget. VCC ke 5 volt, ground ke ground, kemudian data ke salah satu dari digital pin. Kita pilih digital pin 5 nih ya. Oke, sekarang kita pasang perangkatnya. Kita akan meneruskan menggunakan OLED display ini ya, yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Di bahasan kali ini kita akan pakai yang DHT22 aja ya. Sebenarnya dua-duanya sama, menggunakan library yang sama. Dan cara programmingnya juga sama. Ini DHT22, kita bisa lihat ada plus, out, dan minus di keterangan pinnya. Nah, seperti ini tampilannya ketika sudah terpasang ya, teman-teman. Sekarang kita akan kembali ke kode. Saya sudah siapkan kode lama nih, yang di dalamnya hanya ada tools untuk connect dengan OLED display aja ya. Di bagian loopnya belum ada apa-apa. Nah, sekarang ketika kita ingin menggunakan DHT11 atau DHT22, kita ambil library. Kita search saja DHT22. Nah, kita akan install library yang ini nih ya. Ini DHT11, DHT22 dari Adafruit. Kita install. Nah, dia bilang dia perlu Adafruit Unified Sensor juga. Kita install all aja seperti biasa ya. Oke, library-nya udah terpasang. Kemudian setelah library terpasang, kita bisa mulai coding untuk kebutuhan DHT11 atau 22. Pertama kita include DHT.h, DHT besar ya. Kemudian setelah kita includekan DHT.h, kita define pinnya ya. Define DHT pin itu 5. Kita sambungkan dengan digital pin nomor 5 nih ya. Ingat teman-teman. Kemudian kita akan create DHT object. DHT kita namakan aja DHT22 ya. Tadi pinnya adalah DHT pin, yaitu pin 5. Kemudian ini kita harus tentukan tipenya, DHT11 atau 22. Jadi kita tuliskan di sini DHT22. DHT22 besar ini konstanta ya, untuk menyatakan tipe hardware yang kita gunakan apa. Dalam hal ini adalah DHT22. Sedangkan DHT22 yang huruf kecil ini adalah variabel objeknya. Setelah kita tentukan ini, di bagian setup, kita akan initiate DHT22 objek tadi, DHT22 begin. Nah, kemudian di bagian loop, kita akan lakukan pengukuran setiap 2 detik ya. Jadi kita kasih delay 2 detik, karena DHT22 itu perlu waktu 2 detik sebelum dia melakukan pengukuran berikutnya. DHT11 sih bisa lebih pendek, bisa 1 detikan ya teman-teman. Kemudian untuk membaca data dari DHT22, kita bisa
simpan satu variabel float, misalnya H untuk membaca humidity atau kelembaban, dht22.read humidity, kemudian temperatur dalam Celsius itu dht22.read temperature tanpa parameter apa-apa ya. Sedangkan kalau kita ngambil suhu dalam Fahrenheit, kita gunakan juga sama fungsi read temperature, dht22.read temperature, tapi dengan parameter true. Nah, ini kita akan dapat angka Fahrenheit. Ini sudah bisa kita keluarkan misalnya ke serial ya. Tadi serial bikin udah belum ya? Oke, udah. Serial println H untuk humidity, kemudian serial println C untuk suhu dalam Celsius, dan serial println F untuk suhu dalam Fahrenheit. Sebenarnya dengan ini aja kita udah dapat nih, teman-teman, kita udah dapat nilai suhu maupun nilai kelembaban. Kita coba jalankan ya. Proses compile oke, kemudian kita upload. Kita lihat di serial monitor karena kita belum memindahkan apa-apa ke OLED display ya. Nah, ini teman-teman. Jadi humidity-nya 51, suhu 30, atau suhu dalam Fahrenheit-nya 87. Oke. Sampai di sini kita sudah firm bahwa kita sudah dapat data suhu dan kelembaban dari dht22. Tinggal kita pindahkan sekarang output datanya ke OLED display. Nah, memindahkan ke OLED display kita perlu beberapa string penampung ya teman-teman. Saya akan define line str. Ini kita di baris pertama akan ada judul, baris kedua kita akan menyimpan dht22 sebagai keterangan, kemudian baris 3, 4, 5 kita akan mengeluarkan nilai kelembaban, temperatur dalam derajat Celcius, dan temperatur dalam derajat Fahrenheit. Jadi kita akan punya variabel di baris ke 3, 4, dan 5. Ini kita tulis aja line str3 22 aja karena maksimum stringnya juga 21. Kemudian 4 dan 5. Kemudian kita juga perlu buffer karakter untuk nyimpen data humidity, suhu dalam derajat Celcius, dan suhu dalam derajat Fahrenheit. Jadi kita definisikan lagi buffer buat H itu 8 aja, buffer untuk C 8 juga, dan buffer untuk F itu 8 juga. Nah, ini teman-teman. Kemudian setelah kita dapat angka H, C, dan F, kita ubah menjadi string d2strf H, lebarnya 7, precisionnya 2, kemudian kita tampung dalam buff H. Ini kan suhu kan kira-kira kayak gini ya teman-teman. Misalnya ya, humidity 100,00. Ini berarti ada berapa karakter nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita definisikan aja ininya panjangnya 7, ini 6 juga boleh. Tapi 7 aja. Kemudian precisionnya 2. Jadi supaya bisa nampung angka seperti ini kira-kira. Kemudian d2str C, ini C 72 sama buff C. Kemudian d2str F, ini F 72 dan buff F. Nah, kayak gini teman-teman. Kemudian kita akan simpan dia
ke string menggunakan sprintf line str3. Ini buat baris ketiga ya. Itu kita akan print humidity. Jangan terlalu panjang nih karena terbatas jumlah karakter yang bisa kita print ke OLED. Kemudian angkanya ini pakai penentu format %s. Kemudian berapa persen kan? Nah, persen itu kita tulis dalam 2 kali persen. Seperti ini. Kemudian yang di print apa? Nilai dari buff H. Ini kita copy aja ya. Baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Baris keempat, baris kelima. Ini yang ini. Temperatur dalam Celsius. Ini nggak usah pakai apa-apa lagi. Karena satuannya udah di depan tadi ya. Ini buff C. Kemudian temperatur dalam Fahrenheit. Ini nggak dikasih apa-apa juga. Ininya buff F. Seperti ini teman-teman. Ini serial print NN mau tetap dipakai boleh, enggak juga nggak apa-apa. Jadi kita ulang, kita lihat ya. Kita akan punya penampung string buat dikeluarkan di baris ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian untuk kelembaban, suhu dalam derajat Celcius, dan suhu dalam derajat Fahrenheit, kita juga punya 3 buffer nih. Buffer string juga. Kemudian kita ambil datanya. Read humidity, read temperature, dan read temperature dengan parameter true untuk mendapatkan nilai Fahrenheit. Kemudian F, H, dan C ini kita convert menjadi string buff H, buff C, dan buff F. Kemudian kita pakai sprintf untuk masukin dia ke line str3, 4, dan 5. Seperti ini teman-teman. Nah, setelah ini kita bisa panggil fungsi 5row text untuk nyimpan ke OLED display-nya. Ini dibahas di video sebelumnya ya teman-teman, ketika kita bahas tentang penggunaan display OLED. Di baris keduanya kita akan tulis DHT22. Ini tadi kita pakai DHT22 ya. Kemudian di baris ketiga, keempat, dan kelima kita akan tuliskan line str3, line str4, dan line str5. Nah, seperti ini teman-teman. Mestinya sih udah selesai nih. Kita simpan dulu kodenya, compile. Ini mestinya F nih teman-teman ya. D2strf. Kita compile lagi. Oke, kemudian sekarang kita upload. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kelembaban 50,10%, kemudian temperatur 30, sekian, dan temperatur dalam Fahrenheit 87, sekian. Hasil pengukuran akan berulang setiap 2 detik. Demikian teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.